Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya. Hari ini adalah hari keempat ya untuk kalian semua berada di semester genap, semester 2 sekarang ya. Ini adalah mata kuliah baru ya. Sepertinya saya belum pernah masuk ya di kelas kalian sebelumnya. Di semester 1 itu kayaknya saya belum masuk di kelas kalian. Jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, saya juga salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi walaupun saya jarang ke kampus ya. Apalagi untuk jadwal untuk semester ini saya, kalau kalian lihat di SIGA saya ini yang sekarang saya sedang perlihatkan ke kalian, itu saya semuanya online ya kelasnya. Jadi mungkin hari Jumat gitu ya, besok baru saya bisa ke kampus karena menguji. Jadi kalau di prodi kita adik-adik bisa mungkin main-main juga atau kayak ngeliatin juga seminar proposal, seminar hasil dari kakak tingkat kalian yang biasanya itu dilakukan di hari Jumat gitu ya. Jadi saya bakal ke kampus hari Jumat ya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar di sini ada SIGA ya. Saya mengampu mata kuliah filsafat pendidikan ada di 3 kelas ya. Ini hari terakhir saya, jadi saya hari Kamis itu hari terakhir ngajar di pekan ini, di 1 pekan gitu ya, karena saya sudah mulai dari hari Senin sampai hari Kamis nonstop. Nah, untuk kelas ini saya berarti ketiga kalinya menjelaskan pertemuan 1 karena saya sudah jelaskan nanti pertemuan 1 itu ngapain aja di mata kuliah ini. Sudah masuk tadi di kelas kemarin itu di kelas C dan di kelas E dan ini sekarang di kelas D. Nah, adik-adik saya namanya Vita, jadi kalian bisa panggil Ibu Vita. Ruangan saya itu ada di bagian prodi bawah gitu ya. Kalau mungkin di sini ada anak walinya Ibu Zulaiha atau Pak Akram, nah saya satu ruangan dengan mereka. Gitu ya. Kemudian saya ini sebagai dosen penanggung jawab dari mata kuliah Filsafat Pendidikan bersama nanti sama Ibu Rafika. Saya akan masuk mulai dari pertemuan 1 hari ini sampai pertemuan ke-8 dan nanti akan dilanjutkan sama Ibu Rafika di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 gitu ya. Seperti yang kalian lihat di layar, kalau kalian perhatikan di Google Meet itu, saya setiap pertemuan itu saya usahakan untuk merekam. Jadi hari ini pun sekarang juga saya sedang merekam aktivitas yang akan kita lakukan setiap perkuliahan gitu ya. Sehingga nanti hasil rekamannya itu akan saya bagikan ke kalian lewat WhatsApp group gitu ya. Saya sudah lakukan itu di 6 kelas. Jadi saya sudah ngajar 7 kelas so far gitu ya. Jadi link rekamannya bakal saya upload ke channel YouTube saya. Jadi nanti linknya akan saya share ke kalian. Itu artinya adalah video tersebut salah satu sebagai sumber belajar kalian gitu. Jadi apabila kalian ingin menonton kembali ada hal yang perlu mau dikuatkan lagi atau pengen ditonton kembali karena mungkin belum paham ya, itu nanti silakan ditonton gitu ya, karena saya sudah sediakan sumber belajar itu. Nah, balik lagi ke SIGA adik-adik. Jadi untuk kelas D, saya mau perlihatkan dulu bahwa setiap dari pertemuan itu, dosen itu wajib untuk mengisi presensi kalian. Nah, begitu juga yang akan saya lakukan setiap pertemuannya. Jadi nanti akan saya panggil satu-satu nama dan
kalian harus on cam dan juga harus menyaut gitu. Kalau misalnya tidak, maka saya tidak akan memberikan kehadiran walaupun kalian ada di situ gitu. Karena ini adalah kelas online, jadi konsekuensinya adalah bagaimana caranya saya tahu kalian itu hadir di kelas kalau kalian tidak membuktikan dua hal itu, kalian tidak menyaut dan kalian tidak on cam gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya kalian karena itu tadi saya tidak bisa pantau kalian langsung di kelas. Kita nggak punya ruang kelas yang cukup gitu untuk kita bisa kuliah offline. Nah, mata kuliah ini itu dari tahun lalu memang selalu tidak kebagian ruangan gitu, jadi selalu online dan kalau saya sudah siap gitu ya untuk bantu kalian belajar gitu ya, untuk memfasilitasi kalian belajar. Artinya kesiapan itu adalah dari kalian harus tetap kelihatan di kamera dan kalian juga ketika saya panggil itu bisa merespon. Nah, dari tadi pun juga kalian bisa lihat saya duduk di sini gitu ya, nggak pindah-pindah tempat gitu. Nah, artinya itu juga yang saya harapkan dari kalian gitu ya. Nah, kalau di sini kalian lihat ada nama-nama kalian, kalau di satu kelas ini saya melihat ada 26 orang mahasiswa, artinya adalah ini yang akan saya pakai nama kalian ini yang akan saya isi presensinya dan juga akan saya isi nilainya ketika nanti sudah selesai 16 kali pertemuan, nilainya akan keluar di SIGA. Jadi, untuk adik-adik yang nanti ketika saya panggil untuk sesi presensi dan belum ada namanya saya panggil, itu artinya memang nama kalian belum ada terdaftar di kelas ini. Artinya bahwa urusan KRS kalian belum kelar. Nah, kalau seperti itu bukan tanggung jawab saya, tapi itu tanggung jawab kalian. Jadi mata kuliah yang kalian harusnya sudah input dan juga sudah disetujui dosen wali, harusnya sih ada nama kalian di mata kuliah tersebut gitu, khususnya di mata kuliah ini. Sehingga saya selaku dosen penanggung jawab mata kuliah tidak bisa menambahkan nama manual. Jadi dari kalian sebenarnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada nama kalian di sini, walaupun kalian hadir 16 kali pertemuan, tetap saja tidak ada data kalian. Jadi kalau ada hal terkait masalah atau kendala sehingga nama kalian belum ada di sini, maka tolong segera diurus ya. Karena hal-hal seperti itu awalnya sepele, tapi kalau kalian biarkan ya itu akan berakibat fatal gitu ya. Ini nanti akan saya balik lagi ke website ini kalau nanti saya sudah menjelaskan banyak hal gitu ya. Jadi nanti saya akan balik lagi ke sini untuk isi presensi kalian. Nah, sekarang saya mau ke bagian jadwal. Jadwal semester genap, harapannya itu sudah kalian punya gitu ya, untuk sebagai panduan kalian dalam mengetahui kalian itu di semester genap itu ambil mata kuliah apa, masuk di hari apa, di jam berapa, di ruang berapa, dan dengan dosen siapa. Karena kalian sekarang semester 2, artinya harusnya sih sudah bisa lebih mengenal gitu ya, siapa saja dosen-dosen yang sudah masuk misalnya di semester 1 gitu ya. Dan sudah tahu sedikit karakteristik dosennya seperti apa, ruangannya ada di mana, sehingga ketika mungkin ada yang dosennya mungkin terlambat masuk atau dosennya itu harusnya masuk, itu bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan dosen tersebut agar tidak ada miskomunikasi gitu, karena itu juga hal yang penting. Oke, saya mau memperlihatkan dulu jadwal kalian karena ini sebagai informasi bahwa saya tahu kondisi di hari Kamis ini gitu ya. Hari Kamis ini oke.
Kalau tadi kalian mungkin mendengar ada gema tadi ya, soalnya saya pakai 2 bukan 2 HP, 2 device gitu ya, 1 laptop di sini, 1 yang sebelah sini. Kalau kalian lihat saya mengarah ke sebelah sini, itu untuk melihat kalian gitu. Jadi saya butuh 2 device untuk tahu bahwa kalian ada di situ dengan on cam gitu ya. Oke, saya share dulu untuk bagian jadwal biar, saya juga tahu kondisi kalian untuk hari Kamis itu kalian ambil mata kuliah apa, at least untuk yang semester 2 ya. Nah, ini adalah patokan saya dalam melihat kondisi, kalian gitu di hari Kamis. Hari Kamis itu, ternyata hanya 1 kelas kalian ya untuk semester 2, jadi, bisa dikatakan harusnya kalian tidak ada lagi kegiatan atau ada aktivitas ketika misalnya mau ada mata kuliah kedua gitu. Karena kebanyakan dari kelas yang saya ampu sejauh ini dari kemarin itu mereka ada transisi dari satu mata kuliah ke mata kuliah selanjutnya. Nah, kedudukan mata kuliah ini itu ada yang merupakan mata kuliah kedua, ada yang mata kuliah pertama. Nah, kalau di hari Kamis ini di kelas kalian itu hanya 1 kelas untuk hari Kamis, sehingga harusnya sih ini bisa jadi, alasan atau kayak, perhatian bahwa, fokus kalian nantinya ketika kalian masuk ke kelas ini itu hanya 1, yaitu mata kuliah ini, gitu. Jadi kalian tidak ada mata kuliah selanjutnya dan ini adalah mata kuliah satu-satunya, gitu. Artinya berarti saya tahu kalian berada di ruangan kalian masing-masing, ada di kosan ataupun ada di rumah gitu ya. Kemudian kalian bisa mengontrol, kondisi ruangan kalian, kalian tidak berada dalam keadaan ribut atau kayak, mungkin ada hal-hal yang mengganggu fokus kalian karena kalian berada di tempat kalian masing-masing, beda dengan misalnya kalian, misalnya dari kampus gitu kan, kemudian mau, masuk ke kelas ini, kelas online gitu. Itu berbeda jauh sekali adik-adik, karena saya sudah punya banyak pengalaman mengenai, mengajar di kelas online gitu. Kalau saya sendiri itu bisa, ready karena saya juga ada di rumah gitu ya, tetapi ada biasanya keadaan di mana, transisi dari mata kuliah satu ke mata kuliah selanjutnya itu yang menyebabkan mahasiswa ketika masuk di kelas saya itu jadinya, capek gitu ya atau mungkin lelah habis masuk mata kuliah sebelumnya, jadi nggak ada jeda. Nah, kalau ini berarti bisa harusnya optimal gitu ketika kalian masuk ke kelas ini. Mungkin tantangannya adalah ada yang mungkin belum bangun gitu karena ini pagi 7:30 ya. Nah, adik-adik semua, jadi mohon perhatiannya kalau saya itu ketika saya masuk ke kelas ini, maka harusnya kalian juga punya komitmen bahwa bukan hanya mengambil mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib dan dapat nilai, tetapi juga mulai dari awal kalian masuk di kelas ini, kalian serius gitu, atau kalian punya, komitmen gitu bahwa, oh ketika saya masuk, saya sudah harus ready secara mental. Artinya kalian dari yang mungkin, bangunnya jam berapa, kemudian apakah kalian harus makan dulu biar kalian bisa fokus belajar dan lain sebagainya gitu. Itu yang harusnya kalian perhatikan gitu sebelum kalian masuk ke kelas ini, sehingga nanti ketika kita masuk, kuliah, belajar, itu memang kalian belajar gitu. Ketika misalnya saya panggil atau kayak saya tanya random gitu ya, orangnya siapa, terus tiba-tiba tidak ada orangnya, entah mungkin karena itu tadi ada hal-hal yang kalian belum siap, maka itu bisa jadi kalian tidak, optimal dalam belajar. Dan saya berharap adik-adik karena masih semester 2 sudah bisa mulai, itu tadi, menganggap bahwa setiap dari mata kuliah yang kalian ambil bukan hanya mata kuliah ini, apalagi yang online adik-adik, itu bisa kalian kontrol sendiri karena dosen tidak bisa reach out kalian gitu. Kecuali kita berada di ruang kelas yang saya bisa tegur kalian atau saya bisa tahu kalian mungkin lagi ngantuk atau lain sebagainya, saya bisa tegur, tapi ini tidak gitu. Jadi artinya kalau dilihat dari sini pun kalian banyak mata kuliah yang online. Jadi, jangan sepelekan gitu mata kuliah yang ruangannya online karena
sayang gitu ketika kalian itu hanya ambil mata kuliah ini tapi tidak diseriuskan gitu ya. Itu sebagai informasi awal gitu ya. Saya tipe dosen yang seperti itu gitu. Jadi makanya saya informasikan di awal ini agar mungkin kalian bisa adaptasi bahwa kalau kalian masuk dengan Ibu Vita, maka kalian itu bisa serius gitu. Serius di sini bukan berarti kalian harus kaku gitu atau tegang, enggak, tapi lebih ke ketika kalian masuk ke kelas ini, oke, fokus saya harus di kelas ini, tidak melihat HP. Kalau misalnya memang itu tidak dibutuhkan ketika saya tidak minta kalian misalnya mencari sumber dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi ini adalah mata kuliah yang serius gitu. Jadi filsafat pendidikan itu butuh otak untuk mikir gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa fokus, maka susah gitu untuk kalian bisa mencerna atau memahami satu demi satu materi di mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal atau kayak sesuatu yang mendadak, misalkan nih kita nggak tahu apakah ada revisi jadwal ataupun ada mata kuliah nanti yang berubah-berubah sehingga jadinya informasi ini itu kurang terupdate gitu misalnya sayanya gitu. Jadi tolong kasih tahu gitu sehingga saya tahu bahwa oh ternyata mungkin saja ada entah misalnya ada mata kuliah yang dipindah ke hari Kamis juga sehingga ada 2 misalkan mata kuliah di hari Kamis gitu dan saya bisa sedikit menyesuaikan itu gitu ya. Karena patokan saya informasinya adalah dari jadwal kalian ini saja gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita masuk lagi ke bagian lain yaitu bagian RPS. Saya sudah share ke kalian ya link Google Drive-nya yang itu nanti sebagai segala hal yang ada atau yang berkaitan mengenai mata kuliah ini. Itu jadinya sebagai tempat pengumpulan tugas atau ada informasi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di grup WhatsApp karena dia itu panjang misalkan gitu ya. Kalian tinggal cek aja di situ. Nanti saya kasih tahu, tolong lihat misalnya link Google Drive karena sudah saya update gitu ya. Sehingga itu sebagai informasi ke kalian bahwa segalanya sebenarnya bisa kalian kontrol juga, misalkan terkait tugas, terkait apakah tugas saya sudah dinilai atau belum, atau sudah terkumpul atau belum, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah link Google Drive untuk mata kuliah ini. Jadi ada 3 di sini yang kalian sudah lihat. Yang pertama ada RPS yang nanti akan saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir isi file ini. Kemudian nanti ada contoh di sini untuk contoh tugasnya seperti apa, saya akan jelaskan juga. Dan juga ini adalah folder yang nanti akan berlaku di pertemuan kedua. Jadi nanti di setiap pertemuan sampai pertemuan ke-8 itu akan ada tambahan folder-folder gitu ya, biar nanti saya bisa memeriksanya dengan rapi gitu sesuai dengan pertemuan. Oke, kita mulai dulu dari RPS ya. Jadi di sini saya mau jelaskan ke kalian tentang RPS. Mungkin saja kalian belum terinformasi apa itu RPS. Adik-adik perlu ketahui bahwa RPS itu atau rencana pembelajaran semester itu setiap mata kuliah itu punya. Nah, saya akan memberitahukan bahwa ternyata RPS itu bukan hanya dibuat oleh dosen dan untuk dirinya sendiri, tetapi tujuan dari RPS ini dibuat oleh dosen adalah untuk adik-adik, untuk mahasiswa gitu ya. Jadi kalian sebenarnya ketika membaca RPS itu kalian tahu gitu, oh ternyata nanti mata kuliah ini tuh seperti apa sih target yang harus saya capai,
kemudian apa yang akan dilakukan di dalam gitu ya, penilaiannya seperti apa, tugasnya seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya perkenalkan RPS kalau mungkin ada yang belum tahu itu RPS apa gitu ya. Nah, kita mulai dari di sini bobot ya. Bobot dari RPS setiap mata kuliah itu ada. Nah, untuk mata kuliah filsafat pendidikan, bobot SKS-nya itu ada 2. Artinya 2 SKS ini setara dengan waktu kita belajar. Jadi, kalau 1 SKS itu 50 menit, maka 2 SKS itu adalah 2 dikali 50 menit, menjadi 100 menit gitu. Nah, itu artinya adalah bobot atau berat dari si mata kuliah itu bisa dilihat dari waktunya, kita hanya belajar satu pertemuan, setiap pertemuan itu 100 menit saja. Artinya adik-adik setelah 100 menit kalian sudah selesai gitu. Jadi mata kuliah ini hanya segitu waktu kita belajar. Jadi karena saya pakai 2 device karena dan berdekatan jadi bergema, jadi saya harus pakai headphones untuk yang satunya agar tidak suaranya bocor ya. Oke, mohon maaf. Oke, kita masuk ke sini lagi adik-adik. Jadi artinya adalah setiap kali kita pertemuan kita hanya punya waktu 100 menit. Sebenarnya 100 menit itu tidak cukup untuk belajar gitu ya. Jadi memang keterbatasan waktu sehingga saya berharap dengan limitnya waktu kita untuk tiap pertemuan itu saya bisa bantu kalian belajar. Artinya di sini adik-adik perlu ketahui ketika kalian sudah jadi mahasiswa yang belajar itu kalian. Nah, dosen itu bukan orang yang menyuapin satu-satu materinya lagi atau ceramah lagi, tetapi dosen hanya menambahkan ketika ada yang kurang dari tambahan materi kalian atau ada yang keliru, maka kita sebagai dosen itu yang akan membantu itu gitu. Tapi bukan kita yang belajar, tapi kalian yang belajar gitu ya. Nah, kemudian ini adalah mata kuliah wajib, artinya adik-adik untuk mata kuliah wajib ini kalian harus penuhin gitu ya. Karena kalau tidak atau nilai kalian jelek, maka itu akan mempengaruhi jumlah SKS yang akan kalian dapatkan atau kalian mau input mata kuliah di semester selanjutnya gitu. Itu akan berakibat di IP kalian nanti di semester tersebut gitu ya. Dan kalaupun nanti kalian mengulang ataupun misalnya nilainya jelek, maka karena SKS-nya belum terpenuhi, ada syarat ketika nanti kalian di semester 7, itu tugas akhir belum bisa kalian ambil karena SKS-nya belum terpenuhi. Begitu ya. Nah, mulai dari sekarang karena kalian masih semester 2, kalian sudah bisa tuh gitu menseriuskan semua mata kuliah tersebut. Kalau dilihat di sini ada dosen pengampu atau dosen penanggung jawab. Saya itu di 3 mata kuliah di 3 kelas tadi itu ya. Saya sebagai dosen penanggung jawab, artinya saya yang akan bertanggung jawab terhadap nilai kalian gitu ya di akhir. Jadi nanti ketika di bulan Juni pertengahan sudah selesai 16 kali pertemuan, maka ada jadwal nilai itu akan keluar di SIGA, nilai akhir gitu ya. Nah, ketika nilai akhir itu keluar dan kalian lihat, maka saya selaku dosen penanggung jawab, kalau khusus saya, itu saya tidak akan memberikan kesempatan kedua atau perbaikan nilai. Kalau ada mungkin dosen yang bisa atau mau gitu ya, membuka kesempatan itu itu pilihan dosen tersebut. Tapi saya memilih untuk tidak memberikan atau membuka kesempatan kedua jika nilai akhir sudah keluar di SIGA kalian. Artinya adalah kalau misalnya nilai kalian bagus, maka itu bagus gitu ya, syukur. Tetapi kalau misalnya nilai kalian nggak bagus, maka itu sudah konsekuensi kalian. Artinya adik-adik, kalau seperti itu, makanya saya informasikan di awal di pertemuan satu ini, agar kalian nanti mulai dari pertemuan kedua itu sudah bisa tahu sebenarnya nanti di pertemuan kedua itu saya kira-kira dapat nilai berapa gitu ya.
Nah, dari situ kalian sudah bisa mulai perbaiki kalau misalnya nilai kalian jelek gitu ya di pertemuan tersebut. Atau kalian nanti akan perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena nanti nilai itu akan akumulatif di akhir. Begitu ya. Nanti untuk komponen penilaiannya akan saya jelaskan ya di di bagian-bagian selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian di mata kuliah prasyarat. Jadi mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang harusnya kalian sudah ambil dan sudah punya nilai gitu ya, dan lulus gitu ya. Nah, untuk mata kuliah prasyarat dalam mata kuliah filsafat pendidikan ini adalah pengantar pendidikan. Walaupun mungkin saya tidak masuk di kelas kalian, tapi kalian sudah mengikuti mata kuliah tersebut di semester 1 dan juga dapat nilainya gitu ya. Artinya adalah mata kuliah pengantar pendidikan itu sebagai konsep atau kayak pondasi awal ketika nanti kalian masuk ke mata kuliah ini gitu. Karena at least kalian udah tahu pendidikan itu seperti apa, komponen pendidikan itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang baru lagi ketika kalian itu mendengar istilah pendidikan. Jadi ketika nanti kalian belajar filsafat pendidikan karena di situ ada istilah pendidikannya, maka saya tidak akan membahas lebih detail apa itu pendidikan karena itu sudah kalian dapatkan di mata kuliah pengantar pendidikan gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya CPL atau capaian pembelajaran lulusan. CPL ini adalah sebenarnya target kalian nanti ketika kalian lulus S1 walaupun mungkin jauh ya pandangan itu karena masih lama gitu ya, masih beberapa tahun lagi, tetapi dari awal kalian itu sudah tahu bahwa ketika kalian masuk di prodi pendidikan biologi dan kalian nanti akan lulus S1 di prodi ini, harusnya kalian sudah punya atau sudah menguasai target-target yang ada di CPL ini gitu ya. Di prodi pendidikan biologi itu ada beberapa CPL, kalau nggak salah ada sekitar 10 gitu CPL. Nah, salah satu CPL di prodi kita yaitu ada CPL 3, yaitu memiliki konsep dan teori fundamental dalam pendidikan termasuk kurikulum, perkembangan peserta didik, pedagogi, teori pembelajaran, standar pendidikan, serta sifat dan pola pikir ilmiah dalam biologi. Artinya adalah ketika kalian itu ngambil mata kuliah filsafat pendidikan ini, mata kuliah ini itu akan mendukung kalian bisa menguasai CPL 3, walaupun bukan satu-satunya. Karena di sini ada perkembangan peserta didik, misalkan kalian ada mata kuliah perkembangan peserta didik dan pasti mata kuliah tersebut itu ada CPL 3-nya juga gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian bisa berkuliah dengan benar di mata kuliah ini ada kalian sudah mendapatkan sedikit CPL 3 kalian gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi target kalian untuk CPL 3, kemudian kita ke CPMK. Apa itu CPMK? Jadi CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya adalah setiap mata kuliah itu punya targetnya masing-masing. Kalau secara umum tadi keseluruhan itu CPL, artinya nanti kalau secara akumulatif kalau kalian sudah lulus S1, kalian sudah menguasai semua CPL itu. Tetapi ketika merujuk ke CPMK, artinya adalah setiap dari mata kuliah itu punya targetnya masing-masing. Apa sih yang nanti ketika kalian sudah berada di 16 kali pertemuan, sudah selesai, harusnya kalian bisa tahu bahwa, oh saya tuh ada bedanya dari sebelum saya masuk mata kuliah ini dan setelah masuk mata kuliah ini. Harusnya ketiga CPMK ini itu sudah kalian dapatkan gitu. Ya, jadi ada 3 CPMK untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu memahami hakikat filsafat dan pentingnya berpikir filosofis dalam pendidikan. Di sini kalian diminta untuk mampu memahami. Memahami itu artinya bisa ketika ditanya apa itu filsafat, maka kalian bisa menjelaskan. Filsafat adalah sebuah misalkan rumpun ilmu yang paling tua gitu ya, sebagai ibu dari semua pengetahuan gitu ya. Misalkan itu definisi yang kalian pahamin. Atau filsafat adalah cara berpikir yang mendalam
dan lain sebagainya gitu. Jadi memahami hakikat filsafat itu artinya kalian bisa menjelaskan konsep dari filsafat, konsep dari berpikir, apa itu berpikir gitu. Jadi banyak sekali nanti definisi-definisi yang sebenarnya ketika ditanya apakah kalian paham istilah dari berpikir itu apa, istilah dari pendidikan itu apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian CPMK 2 mampu menggunakan prinsip logika dan metode ilmiah sederhana untuk menelaah persoalan pendidikan secara rasional. Artinya, adik-adik, kalau kalian perhatikan CPMK 1 ke CPMK 2 itu tuh kelanjutan gitu. Jadi kita adik-adik di sini nggak bisa memahami CPMK 2 kalau CPMK 1-nya nggak bisa gitu. Karena kalau di CPMK 2 itu kalian menggunakan gitu ya, bukan memahami. Artinya apa yang sudah kalian pahami di CPMK 1, konsep-konsep terkait filsafat, itu nanti kalian gunakan di CPMK 2 untuk menganalisis gitu, atau untuk mengetahui atau untuk mengidentifikasi adanya sebuah persoalan atau masalah di dalam pendidikan gitu ya. Entah nanti menggunakan ada yang namanya logika gitu ya, istilah logika ya, dan ada juga metode ilmiah gitu. Jadi levelnya itu dari CPMK 1 masih dasar, CPMK 2 naik tangga 1 gitu ya. Nah, setelah itu ke CPMK 3 mampu menganalisis dan merumuskan solusi sederhana atas kasus pendidikan menggunakan cara berpikir filosofis. Jadi ketika di CPMK 2 itu bentar ya. Oke, suara saya bocor terus karena mungkin headsetnya juga kurang bagus ya. Oke, mohon maaf lagi ya. Oke, jadi saya lanjut untuk CPMK 3 itu kalau misalkan kalian tadi di CPMK 2 sudah bisa memahami masalah dari CPMK 2 tadi, yaitu misalnya ada persoalan di pendidikan, kalian bisa mengidentifikasi masalah tersebut, maka nanti tentunya harus dicarikan solusinya gitu di CPMK 3 ini gitu ya. Jadi dia itu berurutan sebenarnya, merupakan proses gitu. Dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian untuk sub CPMK. Apa itu sub CPMK? Jadi sub CPMK itu sebenarnya cabang atau kayak apa ya, target khusus gitu ya. Kalau di kalau di CPMK itu adalah target umum mata kuliah ini, gambaran umumnya gitu ya. Tapi kalau di sub CPMK itu dia lebih detail gitu. Misalkan kalau di mata kuliah ini ada sub CPMK 1 sampai 5. Jadi ada 5 sub CPMK. Jadi sub CPMK 1 itu mampu menjelaskan pengertian filsafat dan ciri-ciri berpikir filosofis dalam konteks pendidikan. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari CPMK 1 gitu. Jadi kalau kita pengen tahu apa sih sebenarnya target untuk CPMK 1, nah kita bisa lihat di sub CPMK 1. Itu sebenarnya untuk memahami konsep filsafat dan cara berpikir filosofis itu apa sih artinya? Nah, artinya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian filsafat dan ciri-ciri berpikir gitu ya.
Kemudian sub CPMK 2 mampu menggunakan prinsip logika dasar untuk menyusun dan menilai argumen pendidikan. Nah, ini juga bagian dari dia berarti untuk CPMK 1 adik-adik itu sub CPMK-nya juga sub CPMK 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk CPMK 2 sebenarnya bisa dilihat atau bisa dijelaskan di sub CPMK 2 dan sub CPMK 3. Artinya sub CPMK 2 tadi ya, itu sub CPMK-nya ada 2 juga gitu. Jadi CPMK 2 itu ada 2 sub CPMK-nya. Jadi sub CPMK 2 yaitu mampu menggunakan prinsip logika dasar dan menyusun dan menilai argumen pendidikan. Artinya ketika kalian itu ada persoalan pendidikan nantinya yang akan saya kasih ke kalian, maka kalian untuk mengidentifikasi masalahnya itu harus menggunakan prinsip logika dasar gitu ya. Dan kalian juga menilai apakah argumennya itu valid atau benar atau salah gitu. Nah, kemudian di sub CPMK 3 itu mampu mengidentifikasi kesalahan berpikir atau logical fallacy serta memperbaiki argumen agar lebih logis dan ilmiah. Jadi untuk menilai apakah argumen atau pernyataan dalam masalah pendidikan tersebut, kita bisa menilai apakah pernyataan tersebut itu sudah benar berpikirnya atau tidak. Karena sebuah kalimat atau sebuah pernyataan seperti apa yang diomongkan itu kan dia berasal dari pemikiran, berasal dari proses berpikir gitu. Kalau kalimatnya misalnya argumennya itu keliru, pasti cara berpikirnya juga keliru atau yang disebut logical fallacy. Begitu ya. Kemudian untuk CPMK 3 itu dia ada sub CPMK 4 dan sub CPMK 5, jadi ada 2 sub CPMK juga. Yang sub CPMK 4 itu mampu menganalisis kasus pendidikan sederhana secara logis dan filosofis. Gitu ya. Kemudian CPMK 5, sub CPMK 5 itu mampu merumuskan solusi sederhana terhadap kasus pendidikan secara rasional dan argumentatif. Nah, kenapa tadi saya memulai dari CPL, kemudian ke CPMK dan ke sub CPMK? Karena di tabel ini kalian bisa perhatikan bahwa anggapkan saja kalian punya target untuk mata kuliah ini saya mau dapat nilai 100 untuk dapat nilai A. Karena nilai A itu minimal 85 ke 100 gitu ya. Maka dari 100% nilai itu kalian sebenarnya sudah bisa memetakan nilai-nilai yang nantinya bisa saya dapatkan sehingga saya bisa dapat nilai A. Nah, karena di sini kalau kalian lihat sebaran nilainya ada di tiap sub CPMK gitu ya. Jadi sub CPMK 1 yang berada atau merupakan bagian dari CPMK 1 itu nilainya 5%. Kemudian sub CPMK 2 itu 10, sub CPMK 3 itu 15 dan sub CPMK 4 itu 30 serta sub CPMK 5 itu 40 gitu. Jadi kalau mau nilainya bagus, maka kalian sudah bisa memetakan nanti misalkan ya, sub CPMK 1 itu dia berada di pertemuan keberapa sih gitu. Jadi kalau misalnya sub CPMK 1 itu berada di pertemuan kedua, maka untuk dapat nilai 5% yang benar, maka kalian bisa mengikuti perkuliahan juga dengan benar gitu. Entah ikut dari awal sampai akhir gitu ya, 100 menit, mengerjakan tugas atau tagihan yang nantinya itu bisa sebagai penilaian kalian gitu ya. Oke, sekarang kita ke materinya. Jadi materinya sebenarnya menyesuaikan dengan sub CPMK tadi gitu ya. Nanti kita belajar pengantar filsafat, apa itu pendidikan, apa itu filsafat pendidikan, apa itu berpikir gitu ya. Kemudian apa itu logika, berpikir logis itu seperti apa itu berpikir rasional, apa itu berpikir ilmiah, apa itu metode ilmiah, apa itu kesalahan berpikir. Kemudian apa itu aliran-aliran filsafat pendidikan gitu ya, sehingga nanti kalian bisa menganalisis kasus dan juga bisa memberikan solusi gitu. Nah, kemudian untuk pustakanya di sini saya sudah berikan. Sebenarnya saya punya semua file dari pustaka ini, tetapi karena copyright, jadi saya tidak bisa membaginya secara gratis adik-adik karena ada etika gitu ya. Sehingga siapa tahu kalau kalian mau mencari buku-buku yang sudah saya masukkan ke dalam sini, maka silakan bisa dicari saja sendiri di Google gitu ya. Siapa tahu ada yang gratis gitu ya.
Kalaupun misalnya tidak ada yang kalian temukan, ini kebanyakan semuanya bukunya bahasa Inggris gitu ya. Jadi, kalaupun nanti dapat buku yang bahasa Indonesia dan tidak ada di dalam pustaka RPS ini, maka tidak apa-apa, silakan gunakan saja asalkan itu relevan dan benar. Nah, ada satu buku yang saya punya yang fisik, kalau yang lain kan dia itu buku e-book gitu ya. Nah, satu buku fisik ini dia buku bahasa Indonesia juga ya. Jadi ini buku yang sebenarnya masih tersedia di toko online gitu ya. Ini buku yang menurut saya bagus sebagai seorang manusia yang harusnya bisa berpikir dengan benar gitu ya. Karena kalau kita berpikir dengan benar dan rapi dan sistematis, maka keputusan yang akan kita hasilkan dari proses berpikir kita itu juga lebih efektif dan efisien gitu. Jadi ini salah satu buku, silakan bisa dicari gitu ya. Nah, kemudian saya langsung masuk ke setiap pertemuan ya. Jadi pertemuan kita mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 akan saya bahas. Jadi pertemuan 1 itu adalah orientasi dan pengantar mata kuliah gitu. Jadi saya sekarang sedang menjelaskan ke kalian mengenai mata kuliah ini seperti apa, RPS-nya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini adik-adik di kolom kriteria dan bentuk penilaian ini ya, kriteria dan bentuk penilaian, itu ada kehadiran dan partisipasi sebagai bentuk penilaian. Tetapi sebenarnya untuk pertemuan 1 ini tidak ada nilai yang bisa saya ambil gitu. Karena kalau di kolom bobot penilaian ini nggak ada nilai gitu. Artinya memang karena nggak ada nilai jadi ya saya nggak bisa menilai kalian sekarang gitu ya. Walaupun saya tulis di sini kehadiran. Nah, kehadiran di sini adik-adik sebagai bare minimum atau syarat minimum kalau kalian memang mengambil mata kuliah ini. Artinya kalau misalnya kalian hadir dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16, maka nilai kalian sebenarnya tidak ada, tapi itu wajib gitu untuk kalian lakukan. Karena bagaimana caranya mau kuliah kalau nggak masuk gitu ya, begitu. Nah, kemudian metode yang saya lakukan di sini ceramah ya sekarang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dinegosiasikan, boleh kita diskusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kita sudah berada di sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar filsafat dan ciri-ciri berpikir filosofis dalam konteks pendidikan. Di sini adik-adik sudah mulai kelihatan kita mau ngapain di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu berbeda dengan pertemuan sekarang, bahwa kalau pertemuan 1 saya yang akan mengambil alih semua kegiatan, artinya saya yang ceramah, saya yang akan jelaskan, kalian menyimak gitu. Tapi di pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7 itu nanti yang akan banyak aktif adalah kalian. Gitu ya. Saya akan juga aktif tetapi nanti tidak sebanyak kalian. Nah, kalau kalian lihat di kolom 3 itu ya, di situ ada materi yang akan kita pelajari. Ya, materi ini nantinya bukan saya yang menjelaskan tetapi kelompok 1 yang menjelaskan. Nah, kalau di sini kalau kalian lihat ada kelompok di sini atau presentasi kelompok di sini sudah ada saya tulis ya presentasi kelompok 1 dan lain sebagainya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Artinya adalah nanti yang akan menjelaskan itu adalah kelompok 1. Nah, berarti konsekuensinya adalah sudah ada kelompok di pertemuan kedua. Nanti untuk pertemuan bersama saya itu kalian bagi kelompok 5 kelompok gitu ya. Jadi silakan bagi sendiri biar nanti terserah mau bagaimana siapa sama siapa dan lain sebagainya. Itu silakan kalian yang bagi. Jadi nanti untuk pertemuan kedua saya sudah tahu beres bahwa oh ada kelompok 1 gitu ya. Kemudian nanti di sini setiap kelompok gitu ya itu akan ada materi yang mereka harus menjelaskan gitu ya. Nah, untuk kelompok 1 di pertemuan kedua di sini
kelompok 1 itu akan menjelaskan materi yaitu konsep dasar filsafat. Artinya filsafat itu apa, definisinya apa gitu ya. Kemudian filsafat itu pentingnya dalam pendidikan apa juga gitu ya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri berpikir filosofis dalam konteks pendidikan. Itu 2 materi yang nanti kelompok 1 cari, kemudian nanti bikinkan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu nanti akan di-share paling lambat sebelum pertemuan kedua itu berlangsung gitu. Sehingga nanti yang lain bisa baca dulu biar bisa ready untuk kita ketika masuk ke kelas itu nggak kosong gitu pikirannya. Nah, jadi untuk setiap kelompok itu tugasnya itu adalah PowerPoint saja. Kalian tidak diminta untuk bikin makalah gitu ya. Jadi yang kalian kumpulkan hanya PowerPoint aja ya. Kemudian untuk materinya nanti setiap kelompok bisa melihat kolom ini atau kolom yang ini. Ini sama aja gitu ya. Nanti tinggal lihat lagi aja RPS ini. Kemudian nanti ya kegiatannya kita pertama presentasi dulu dari kelompok 1, terus nanti setelah presentasi diskusi, tanya jawab, setelah itu nanti saya akan menambahkan materi gitu ya. Nanti selain tugas ini ada 1 PPT, tugasnya 1, kemudian yang kedua adalah resume. Resumenya ini dalam bentuk mind map. Artinya nanti kalian diminta untuk membuat tugas rangkuman tetapi bukan dalam bentuk kalimat atau paragraf ya, tetapi dalam bentuk mind map atau peta konsep. Nanti akan saya jelaskan seperti apa bentuknya, contohnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan ketiga. Oh iya, tadi saya lupa. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, karena di pertemuan kedua itu sudah masuk sub CPMK, maka di sini ada penilaian yang sudah ada. Jadi kalian sudah bisa memprediksikan kalau saya masuk di pertemuan kedua dengan baik, saya sudah mengerjakan tugas, saya aktif, maka saya dapat nilai 5 dari 100 gitu ya. Kemudian kita masuk ke pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga itu sudah masuk ke sub CPMK 2. Sub CPMK 2 ternyata bukan hanya dari dimulai di pertemuan ketiga, tetapi mulai dari pertemuan ketiga sampai pertemuan pertemuan ke 3 dan 4 gitu ya. Jadi dia ada 2 pertemuan untuk sub CPMK 2. Nah, di sub CPMK 2 untuk pertemuan ketiga itu mampu menggunakan prinsip logika dasar dan rasional untuk menyusun dan menilai argumen pendidikan. Jadi di pertemuan ketiga itu yang akan presentasi adalah kelompok 2 dan tentunya sama juga harus membuat PowerPoint gitu ya. Nah, materinya adalah mampu menjelaskan konsep berpikir logis dan mampu menjelaskan konsep berpikir rasional gitu ya. Kalian bisa lihat di kolom ini dan kolom ini untuk materinya. Nah, berpikir logis itu apa? Jadi berpikir logis itu adalah nanti kalian jelaskan secara definisi gitu. Namanya berpikir logis itu berarti apakah gitu ya. Ini saya kasih clue aja apakah itu yang mana yang benar. Berpikir logis ini apakah ada premis? Premis itu artinya pernyataan atau kalimat dan ada kesimpulan gitu ya. Apakah apakah premis dan kesimpulan itu kalau dia connect itu namanya berpikir logis gitu ya. Nanti kalian cari sendiri, cek sendiri gitu. Jadi nanti ada hubungannya premis dan kesimpulan gitu ya. Nah, kemudian ada juga konsep berpikir rasional. Apa bedanya berpikir logis dan rasional? Kalau misalnya saya berikan lagi informasi, berpikir yang premis dan kesimpulannya sinkron atau connect satu sama lain dan sesuai dengan fakta atau realita. Nah, itu berpikir apa? Logis atau rasional. Nanti kelompok 2 silakan cari itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya prinsipnya sama, jadi ada PPT untuk kelompok 2 yang harus dikumpul dan juga nanti ada resume yang nanti kalian kerjakan per individu gitu ya. Per individu semua orang gitu ya, semua dari kalian bukan hanya kelompok 2 aja. Kemudian sub CPMK 2 ternyata ada di pertemuan keempat juga gitu ya, sama sub CPMK-nya dengan yang pertemuan ketiga, tetapi untuk pertemuan keempat kelompok 3
Kelompok 3 itu materinya berbeda dengan kelompok 2, yaitu membedakan berpikir logis dan rasional. Nah, apa bedanya dengan kelompok 2 tadi? Jadi kalau kelompok 2 itu kita baru mengenal ternyata berpikir itu bukan berpikir umum biasa ya. Jadi ada kategori berpikir itu ada logis dan rasional. Jadi secara definisi, ciri-cirinya bagaimana bentukannya gitu ya, itu ada di kelompok 2 yang akan bahas. Tapi nanti di kelompok 3 kita lebih matang lagi pemahamannya bahwa oh ada bedanya antara berpikir logis dan rasional. Itu nanti kelompok 3 apakah mau bikin tabel perbedaan atau seperti apa silakan gitu ya. Kemudian kelompok 3 juga menjelaskan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Metode itu kan cara atau proses atau prosedur gitu ya. Jadi ada tahapan demi tahapan yang akan dilakukan. Kemudian ilmiah itu apa? Ilmiah itu apakah sesuai dengan data atau fakta atau seperti apa. Jadi nanti dijelaskan definisi dari metode ilmiah, kemudian apa sih tahapan demi tahapan dari metode ilmiah gitu ya. Kemudian tugasnya mirip juga prinsipnya PPT kelompok 3 dan resum untuk individu gitu ya. Kemudian kita masuk ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini dia mengcover sub CPMK 3, di mana sub CPMK 3 bukan hanya berada di pertemuan kelima, tapi ada di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Jadi sub CPMK 3 ini bobotnya besar gitu ya, karena kalau kalian lihat setiap dari pertemuan itu ada persentasenya. Jadi kita masuk ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini adalah kelompok 4 yang akan menjelaskan, yaitu menjelaskan konsep kesalahan berpikir gitu. Jadi nanti dijelaskan apa itu kesalahan berpikir gitu. Apa bedanya dengan berpikir yang benar? Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya, berpikir logis, berpikir rasional, berpikir ilmiah itu adalah kategori berpikir yang benar, maka di kelompok 4 ini kita juga mengenal bahwa ternyata berpikir itu nggak sembarang. Ada juga kalau kita berpikirnya keliru, ya ada kesalahannya gitu ya, yaitu kesalahan berpikir atau logical fallacy. Jadi ini materi untuk kelompok 4. Kemudian untuk pertemuan ke-6, ini walaupun saya nggak jelaskan, kalian sudah tahu ya. Jadi sama persis prinsipnya sebenarnya. Ada PPT, ada resum gitu ya. Kemudian saya pertemuan ke-6 itu kelompok 5. Kelompok 5 ini akan mengidentifikasi logical fallacy dari contoh kehidupan sehari-hari. Jadi apa bedanya dengan kelompok 4? Kelompok 4 itu tadi menjelaskan apa itu kesalahan berpikir, ya definisinya. Tapi juga dijelaskan ternyata kesalahan berpikir itu ada banyak macamnya gitu ya. Jadi ada beberapa macam itu. Misalkan kesalahan berpikir, kalau misalnya saya kasih contoh begini, saya beranggapan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak bermutu gitu. Itu kesimpulan saya. Nah kalau saya ditanya kenapa gitu ya, saya berikan informasi bahwa saya mendapatkan informasi pendidikan itu tidak bermutu itu dari satu orang. Nah itu tuh kesalahan berpikir versi itu tuh jenisnya apa atau macamnya apa gitu, karena ternyata ada banyak macam kesalahan berpikir. Nah, ini nanti di kelompok 4 akan jelaskan definisi dari kesalahan berpikir, yaitu ada beberapa macam gitu ya. Nah, untuk kelompok 5 nanti akan memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari, kesalahan berpikir yang jenis A misalkan itu adalah contohnya begini nih kalau di kehidupan sehari-hari. Tadi yang saya kasih contoh untuk saya mengatakan bahwa pendidikan itu tidak bermutu karena saya mendapatkan informasi dari satu orang, itu tuh contoh kehidupan, contoh kesalahan berpikir di jenis apa gitu ya. Jadi kelompok 5 lebih mengidentifikasi aja gitu atau memberikan contoh-contoh di kehidupan sehari-hari mengenai logical fallacy. Jadi belum, kalau misalnya contoh-contohnya itu tidak berbau pendidikan atau tidak berhubungan dengan pendidikan juga tidak kenapa-kenapa, karena di sini kalian masih mengenal secara sederhana gitu dari konsep logical fallacy. Kemudian untuk pertemuan ke-7 sub CPMK 3 masih sama ya sub CPMK-nya. Untuk pertemuan ke-7 di sini adik-adik semua kelompok dari pertemuan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu nanti akan
mencari sebuah argumen dalam pendidikan gitu. Argumennya misalkan dari mana aja, mau dari berita, mau dari mana, sosial media gitu ya, atau dari video siapa gitu ya yang mengatakan misalkan pendidikan itu apa gitu, terserah dalam bentuk apa gitu ya, entah itu lewat percakapan atau lewat tulisan, tetapi nanti setiap kelompok itu harus menyertakan sumbernya, misalnya ini dari koran, atau ini dari berita, sosmed, atau ini dari omongannya orang ini gitu ya. Nah, terus nanti kalian tuliskan apa yang mereka omongkan gitu mengenai pendidikan. Jadi bisa dalam satu paragraf aja, kemudian dari satu paragraf itu setiap kelompok tentunya beda-beda ya pernyataannya atau argumennya, itu kalian analisis apakah pernyataan tersebut itu masuk berpikir yang benar atau ada kesalahan berpikir atau logical fallacy gitu ya. Kalau di kelompok 5 tadi itu kita baru mengidentifikasi logical fallacy yang salah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi kalau di pertemuan ke-7 itu kita sudah menghubungkan dalam bidang pendidikan itu ada nggak sih ternyata argumen dari orang atau ada argumen dari tokoh gitu ya pendidikan yang itu benar atau salah gitu dari cara berpikirnya gitu ya. Jadi nanti kalian masukkan itu di PowerPoint, misalkan nanti kalian presentasikan hasil dari keputusan kalian, apakah itu dia benar atau salah cara berpikirnya. Kalau benar kenapa? Kalau salah kenapa? Nah, nanti dari situ mungkin perwakilan 1 orang atau 2 orang tiap kelompok, terus nanti akan saya koreksi yang benarnya seperti apa kalau memang masih keliru gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-8 itu UTS. Jadi UTS di sini itu adalah tes esai, dia ujian tertulis dan materinya dari pertemuan 1 sampai 7. Dan soalnya tentunya berhubungan dengan analisis argumen gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian berkuliah dengan baik mulai dari sekarang, pemahaman-pemahaman itu kalian cicil satu-satu gitu. Jadi nanti di UTS kalian sudah bisa sebenarnya untuk menganalisis sebuah argumen gitu ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut bakal saya kasih tahu ya mendekati di pertemuan ke-8 ini. Jadi seperti itu untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 sudah selesai ya. Kalian sudah bisa tergambar dan nanti silakan bisa bagi kelompok 5 kelompok gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika transisi dari saya ya yang masuk ke Ibu Rafika yang masuk, maka nanti kalian kan akan mulai bersama beliau itu di pertemuan ke-9 ya. Biar kalian tidak kosong ya, nanti di pertemuan 9 saya ngapain ya gitu ya. Nah, jangan ada pertanyaan itu, karena saya akan kasih informasi itu sekarang. Walaupun nanti bukan saya yang akan masuk gitu ya. Walaupun nanti informasi ini akan saya kasih ke kalian, kalian tetap harus diskusikan atau kalian tetap harus mengikuti, siapa tahu ada kebijakan dari Ibu Rafika nanti perkuliahannya seperti apa gitu ya. Karena ini RPS ini hanya sebagai panduan saja, tetapi nanti bisa jadi prakteknya atau apa yang dilakukan bisa saja berbeda tergantung dosennya gitu ya. Nah, saya mulai ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ini adalah sub CPM ke-4, mampu menganalisis kasus pendidikan sederhana secara logis dan filosofis. Di sini kalau kalian lihat ada presentasi kelompok 1, artinya adalah kalau di RPS ini kalian nanti akan berkelompok lagi. Entah itu mau bagi kelompok baru atau mau pakai kelompok yang lama. Tetapi kalau misalkan ada kebijakan dari Ibu Rafika itu mungkin bukan berkelompok, entah itu individu atau bagaimana, itu nanti silakan tanya ke beliau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngikutin RPS ini, maka nanti ada lagi kelompok 1 untuk presentasi gitu. Kalau di sini kalian lihat tidak ada tugas atau resum yang sebelum-sebelumnya ada. Nah, artinya adalah tugas resum yang tadi versi saya itu tidak berlaku lagi di pertemuan ke-9 sampai ke-16 gitu. Jadi siapa tahu beliau punya tugas lain gitu. Jadi makanya saya tidak masukkan di sini. Jadi untuk pertemuan ke-9 kelompok 1 itu akan menjelaskan materi terkait aliran-aliran filsafat pendidikan. Jadi kita sudah
selesai sebenarnya tentang cara berpikir yang benar dan salah bagaimana, metode ilmiah bagaimana, menganalisis sebuah argumen bagaimana, tetapi nanti di pertemuan ke-9 ini sebenarnya masih continue gitu. Jadi harapannya saya itu bisa membantu kalian before after ketika kalian ngambil mata kuliah ini di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 ada perbedaan cara berpikir kalian. Mulai yang dari kalian belum bisa berpikir dengan runut, rapi gitu ya, logis, rasional, ilmiah. Nanti ketika di pertemuan ke-8 sebenarnya bekal itu bisa kalian gunakan juga entah di pertemuan selanjutnya atau untuk kehidupan sehari-hari sebenarnya gitu ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kalian sudah masuk ke konsep baru, yaitu kalian mengenal adanya aliran filsafat pendidikan. Jadi di dalam filsafat pendidikan itu ternyata banyak aliran. Jadi bukan hanya satu versi, ada satu macam aja gitu, tapi banyak banget gitu ya. Nah, mulai dari pertemuan ke-9 kalian akan mengenal adanya aliran filsafat pendidikan progresivisme gitu. Jadi, apa itu progresivisme? Kemudian apa namanya? Dia mulainya dari mana? Munculnya dari mana? Dari tahun berapa? Jadi agak sedikit sejarah yang kalian apa namanya pelajari sebenarnya di sini gitu. Jadi aliran itu munculnya dari mana, di mana gitu ya, di apa namanya waktunya kapan gitu. Alasannya kenapa sih dia muncul gitu. Karena setiap dari aliran filsafat itu beda-beda triggernya atau sebabnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-9 itu aliran filsafatnya pertama adalah progresivisme. Kemudian untuk pertemuan ke-10 sub CPMK-nya masih sama ya. Nah, kelompok 2 nanti akan menjelaskan aliran filsafat esensialisme. Jadi tadi ada progresivisme, sekarang esensialisme. Gitu ya. Kemudian untuk pertemuan ke-11 itu kelompok 3 menjelaskan aliran filsafat pendidikan perennialisme. Nah, ini sudah ada 3 ya. Aliran filsafat yang kalian pelajari sebenarnya di pertemuan 11 ini. Kemudian untuk pertemuan ke-12 itu ada aliran filsafat rekonstruksionisme gitu ya. Ini kelompok 4 di pertemuan ke-12. Kemudian pertemuan ke-13 untuk kelompok 5 itu membahas aliran filsafat eksistensialisme. Jadi sudah ada 5 aliran filsafat pendidikan yang kalian kenal. Walaupun karena tadi ya keterbatasan waktu, kita nggak bisa mengenal semua macam aliran di dunia ini gitu ya. Tetapi at least kalian tahu ada beberapa ya. Kemudian untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 itu sudah masuk ke sub CPMK 5 gitu ya. Jadi kelompok 6 untuk pertemuan ke-14 itu menjelaskan bukan lagi aliran filsafat pendidikan, tetapi sudah ke bagaimana ya ini pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan gitu. Apakah manusia itu yang lahir di bumi ini itu perlu pendidikan? Kenapa kalau perlu gitu? Apa pentingnya pendidikan untuk manusia itu? Gitu. Itu nanti dibahas di kelompok 6 pertemuan ke-14. Nah, untuk pertemuan ke-15 kelompok 7 itu membahas ciri-ciri dan tantangan pendidikan di era global. Kita udah tahu bahwa ternyata dari pertemuan ke-14 pendidikan itu penting untuk pertumbuhan manusia gitu. Artinya kalau manusia itu tidak terdidik maka dia tidak bisa apa namanya adaptasi gitu atau survive gitu ya. Nah, sehingga pendidikan itu penting gitu. Nanti di pertemuan ke-15 kelompok 7 itu akan membahas apa sih tantangan pendidikan di zaman sekarang. Beda dong pendidikan di zaman dulu waktu misalnya tahun 1900-an, 2000-an, sampai sekarang sudah 2020-an gitu. Apa sih bedanya gitu ya, ciri-ciri yang membedakan tantangannya apa? Bisa jadi misalnya, sudah ada keterbukaan informasi di dalam pendidikan, tetapi itu kan sebagai sebuah
kemajuan sebenarnya, tetapi kemajuan itu bisa jadi sebuah tantangan juga. Tantangannya kenapa gitu ya. Jadi itu nanti dijelaskan oleh kelompok 7. Begitu ya. Kemudian terakhir untuk pertemuan ke-16 UAS di sini kalau di RPS UAS-nya ada, tesnya esai dan ujian tertulis, tetapi bisa jadi untuk UAS nanti didiskusikan bagaimana apakah samakah dengan RPS atau mungkin berbeda gitu ya dengan kebijakan dari dosen kedua gitu ya. Nah, saya sudah selesai menjelaskan materi dari RPS ini, apa yang dilakukan, apa penilaiannya gitu ya. Nah, sekarang di sini kalau saya bisa simpulkan, bobot penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, saya masuk ke bagian keaktifan dulu ya. Keaktifan ini 10% itu berasal dari ketika kalian presentasi, entah kalian jadi presenter, moderator, notulen, yang bertanya, yang menambahkan gitu ya, itu adalah keaktifan. Jadi kalau kehadiran bukan bagian dari penilaian. Nah, itu berasal dari mana? Itu berasal dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Jadi, keaktifan akan saya ambil dari situ. Kemudian untuk tugas di sini tugasnya 10%. Tugas 10% ini adalah dari pertemuan ke-2 sampai ke-7 di mana tugas itu ada tugas resum individu gitu ya yang akan kalian kerjakan setiap pertemuan. Kemudian ada UTS. UTS di sini 15%. Jadi UTS nanti di pertemuan ke-8 ya. Nah, ada UAS di pertemuan ke-16 dan ada bobot case method. Case method ini apa adik-adik? Dan dia ada di mana? Jadi case method itu ada di pertemuan mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Kalau kalian cermati di bagian kolom di kolom ini, di sini ada model pembelajarannya. Nah, salah satu model pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian itu adalah di sini case method. Artinya case method itu adalah metode yang menggunakan kasus. Jadi kalian itu sudah ahli sebenarnya gitu ya untuk menganalisis sebuah kasus-kasus atau misalnya masalah-masalah di dalam pendidikan ya, di mana nanti case method ini akan berlaku mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 gitu ya. Jadi untuk kalau kalian lihat juga di bobot penilaian di bagian pertemuan 9 sampai 15 itu dia bobotnya tinggi semua gitu ya. Karena itu tadi dia sudah level lanjutan gitu. Jadi kalian bukan hanya kalaupun nanti presentasi, bukan hanya presentasi konsep aja, misalnya konsep ini ya, ciri-ciri dan tantangan pendidikan di era global, tetapi ada juga bagian yang kedua yaitu nanti menganalisis fenomena pendidikan juga gitu. Nah ini itu bagian dari case method gitu ya. Jadi ketika saya sudah memberikan informasi mengenai bobot penilaian, kalian sudah bisa memprediksikan gitu ya penilaian-penilaian itu komponennya dari mana aja gitu. Sehingga kalau kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan benar, maka kalian bisa dapat nilai 100 atau at least 85 ke atas gitu ya. Nah, sebelum mungkin ada yang mau ditanyakan, saya masuk ke sini dulu ya untuk menyelesaikan RPS. Jadi RPS ini saya tutup dengan aturan gitu. Jadi adik-adik walaupun kita itu berkuliah online, kita juga tetap punya tata tertib gitu ya. Beda dong ketika kalian video call sama teman kalian dengan video call seperti ini gitu ya. Bedanya adalah ya kita punya aturan gitu. Jadi walaupun kita masuk online, kita juga perlu punya kesepakatan bersama agar kita saling enak satu sama lain gitu. Nggak ada yang dirugikan karena waktunya terbuang atau ya tidak optimal proses belajarnya. Sehingga di sini saya berikan aturan untuk itu tadi bisa tertib. Yang pertama, link Google Meet untuk 8 pertemuan bersama saya itu akan saya berikan. Artinya ketua kelas nggak usah lagi nanya ya ke saya, nanti Google Meet siapa yang akan sediakan. Yang akan sediakan adalah Ibu Vita. Jadi kalian akan
tinggal masuk aja ke link yang akan saya sediakan. Jadi linknya akan saya berikan sama seperti tadi gitu ya, beberapa menit sebelum masuk kelas. Gitu ya. Tetapi aturan ini tidak berlaku di pertemuan 9 sampai 16 dan bisa jadi Google Meet kah yang dipakai atau Zoom meeting yang dipakai. Tergantung dari dosennya dan apakah beliau yang menyediakan atau kalian yang menyediakan gitu ya. Kemudian yang kedua, semua mahasiswa harus join di kelas dengan keterlambatan 15 menit. Nah, ini sama halnya ketika kalian itu berkuliah di ruangan yang ada ruangan fisiknya, pasti ada toleransi keterlambatan gitu ya. Sehingga adik-adik semua kalau misalnya kalian lambat lebih dari 15 menit, maka silakan bisa masuk seperti biasa, tetapi saya tidak akan isi presensi kalian gitu. Jadi kita juga harus bisa mementingkan sama pentingnya kelas offline dan juga kelas online. Makanya saya berikan adanya juga toleransi di sini. Kemudian yang ketiga, pastikan data internet ada dan baterai atau apa namanya gadget kalian itu bisa hidup gitu ya. Karena hal ini adalah syarat di mana kalian bisa masuk kelas dong gitu ya. Jadi sebelum kalian masuk ke kelas ini pagi-pagi tadi itu ya, kalian coba perhatikan kuota internet kalian, apakah masih ada atau enggak. Apakah device-nya sudah tercharge atau belum gitu. Biar nanti di jam 7:30 kalian bisa masuk. Karena kalau kalian tidak punya internet, walaupun kalian punya niat baik untuk masuk ya nggak bisa gitu ya. Jadi ini perlu sekali kalian sediakan kuota untuk apa namanya untuk masuk gitu. Kalau dulu waktu masa pandemi itu semuanya online kita ya, mungkin kalian masih sekolah gitu ya, SMA mungkin ya atau SMP gitu. Itu ada kuota internet yang disediakan gitu. Tetapi sekarang nggak ada gitu. Jadi artinya walaupun kita kelas online yang akan menyediakan kalian gitu ya. Kemudian semua mahasiswa itu harus on cam, artinya adik-adik saya bisa tahu kalian ada di situ, nggak tidur, nggak baring. Kemudian at least saya tahu ada mukanya gitu ya. Karena ya sama seperti kalian melihat saya dari tadi, saya ada videonya juga, kalian bisa lihat saya gitu ya. Jadi adik-adik juga seperti itu gitu. Kemudian satu device satu orang, artinya satu jendela layar itu satu orang aja. Karena ya kalau 3 orang atau 2 orang itu tidak efektif. Ketika saya tanya orangnya yang mana tuh dari 3 atau 2 orang itu. Jadi harusnya satu layar satu orang aja gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, bagaimana gambaran 100 menit kita ya. Ini perkiraan aja. Jadi kira-kira ketika kita masuk di jam 7:30 itu 40 menit awal itu kita akan lakukan presentasi. Jadi misalkan pertemuan kedua yang akan presentasi itu adalah kelompok 1. Kelompok 1 nanti akan dimoderatori dan dinotulenkan oleh kelompok 2. Moderator dan notulen dari kelompok 2 itu juga sudah bisa sebenarnya memberikan kayak pengingat kepada presenter kelompok 1 bahwa kita presentasi dan diskusinya 40 menit aja. Artinya nanti moderator bisa kasih setting time bahwa oh nanti kelompok 1 ngejelasin materinya itu bisa berapa menit gitu ya. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab atau diskusi dan misalkan sesi 1 ada 3 orang bertanya. 3 orang bertanya ini bisa jadi pertanyaannya agak lebih lama, misalnya untuk menjawab, ada yang menambahkan misalkan dari audiens dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah selesai sesi 1 dan itu sudah selesai totalnya 40 menit dari presentasi dan diskusi, maka moderator tinggal menutup saja gitu. Jadi tidak perlu bertanya lagi ke saya apakah mau ditambahkan atau dilanjutkan atau enggak. Jadi tinggal tutup 40 menit itu sehingga nanti setelah itu 30 menit kurang lebih saya akan menambahkan materi. Entah itu untuk memberikan koreksi atau misalnya untuk menambahkan apabila belum dijelaskan oleh presenter gitu ya. Kemudian setelah itu presensi. Nah, presensi ini kurang lebih 5 atau 10 menit adik-adik tergantung dari kalian sebenarnya. Karena berdasarkan pengalaman saya dari kemarin itu tergantung. Ada yang ketika misalnya saya melakukan isi presensi, itu kan saya manggil satu-satu tuh nama-namanya ya.
Ada misalnya yang saya panggil 1 kali tidak nyaut, ya udah saya skip dulu dia ke orang lain gitu ya. Ketika saya panggil misalnya videonya belum on gitu ya, belum on cam, atau entah ada suaranya nggak kedengeran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya akan agak lebih lama untuk menyelesaikan satu presensi itu gitu. Jadi kurang lebih segitu Pak ya. Kemudian presensi ini bisa saya lakukan di awal ataupun di akhir. Jadi kalian harus ready kapanpun. Ketika saya bilang kita presensi dulu, maka ya yang di situ doang yang saya panggil yang hadir. Jadi kalau ada yang baru datang ya saya sudah tidak isi lagi presensinya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah resume. Jadi resume yang tadi yang kalian lihat itu dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, itu dia include di dalam 100 menit. Jadi saya memberikan waktu 20 menit. Artinya nanti misalkan sudah selesai semua nih, mulai dari presentasi, saya menambahkan presensi, maka nanti sebelum kita tutup, ada waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian mengerjakan resume itu di kelas ini. Jadi kalian tetap ada di dalam Google Meet ini dan kalian mengerjakan itu gitu ya. Sehingga nanti ketika selesai 100 menit dan kalian sudah keluar dari Google Meet ini, kalian tinggal menjalankan aktivitas kalian tanpa perlu terbebani dengan tugas itu gitu. Ketika kalian sudah kumpul, maka sudah selesai tugasnya, tagihannya gitu ya. Seperti itu. Untuk RPS-nya, saya sudah selesai menjelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Ahmad. Baik Ibu, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Amadio Pratama, biasa dipanggil Deo dengan NIM A221251009. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya untuk masalah tugas. Ibu, ini tugasnya hanya dalam bentuk PPT saja, tidak perlu membuat makalah. Oke, itu saja. Ya Ibu. Oke, iya. Jawabannya betul. Jadi tugasnya untuk kelompok itu hanya bikin PowerPoint aja. Saya nggak minta kalian bikin makalah gitu ya. Untuk tugas kelompok. Tapi ya tetap ketika misalnya kalian sudah bikin PPT, maka ya kalian tetap tampil juga dong gitu ya. Jangan sampai ada nama kalian di PPT, ada yang nggak hadir. Artinya adik-adik juga harus jaga kesehatan biar ketika kalian sudah kerjakan PPT susah payah, kalian juga aktif gitu ya. Oke. Selanjutnya, saya masuk ke bagian sini ya. Bagaimana sih mind map-nya yang Ibu Vita minta? Jadi seperti ini saja adik-adik, tidak perlu susah, payah kalian membagus-baguskan, mengindah-indahkan mind map-nya ya. Jadi yang saya minta adalah setiap dari pertemuan, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, itu kalian diminta untuk bikin resume dalam bentuk mind map sesuai dengan pemahaman kalian. Artinya, apa yang kalian pahami di pertemuan tersebut itu yang kalian tulis di dalamnya. Tidak perlu lagi kalian cari di dalam mana di internet apa itu ya materi hari ini apa ya, cari lagi di ChatGPT, cari lagi di mana. Nggak usah gitu, waktunya habis gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa tadi saya banyak banget menginformasikan kalian harus fokus, kemudian kalian harus menyimak, kondisi kalian di sana juga bisa memadai untuk kalian bisa tetap memperhatikan materinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan dari awal sampai akhir, dari menit pertama sampai menit ke 80 misalkan gitu ya, apa yang kalian pahamin itu yang kalian masukkan gitu ya. Jadi sesedikit apapun pemahaman kalian, maka masukkan saja. Jadi saya suka sekali kejujuran dari mahasiswa. Apa adanya saja, apa yang kalian pahamin itu yang ditulis. Tidak usah dipaksakan bahwa oh saya harus mencari yang benar gitu ya di internet gitu, nggak perlu gitu. Jadi makanya kalian di sini belajar untuk memahami materi mulai pelan-pelan. Mungkin saja pertemuan 2 masih agak slow dalam memahami karena itu ya wajar gitu ya.
kalian baru dapat materi itu gitu. Tapi nanti pelan-pelan karena kalian sudah terbiasa mulai dari pertemuan 2, 3, 4 sampai pertemuan ke-7, harapannya kalian sudah bisa punya kemampuan memahami dengan cepat dan benar gitu ya. Karena nanti ketika kalian bikin mind map ini, nanti saya akan memeriksa itu gitu ya. Jadi misalkan nih selesai jam 9.10, kalau saya nggak ada kegiatan lain, misalkan saya akan langsung periksa apa yang kalian kerjakan, karena itu kan dia tersedia di sini ya. Nanti kalian akan kumpul di sini. Nanti ada nama kalian di sini gitu ya. Nanti saya langsung periksa, kalian langsung bisa dapat nilainya berapa, ada komentar tidak dari saya gitu ya. Nah, cara pengerjaan mind map-nya itu bisa seperti ini contohnya. Mau bentuknya kotak, mau bentuknya seperti ini silakan. At least ada bentukan atau shape di sini dan ada isinya. Misalkan saja yang saya kasih ke kalian di sini ada nama, tentu ini yang paling penting, nama, NIM, kemudian tugas, misalkan ini adalah mind map meet 2 atau pertemuan kedua gitu ya. Terus di sini kalian tuliskan judulnya. Misalkan untuk hari ini kita belajar tentang pengenalan filsafat pendidikan gitu ya. Jadi ada kotak sebagai kotak utama di sini ya, sebagai tema dari materi hari ini. Lalu yang penting juga ada arrow atau ada tanda panah di sini. Tanda panah di sini adalah yang menghubungkan tema hari ini dengan isi yang kalian pahamin atau gagasan yang kalian pahami gitu ya. Kalau di sini ada tiga isi gitu ya. Kalau mau 2, 4, 5 silahkan, tergantung kalian pahamnya sampai mana gitu ya. Misalkan saja di sini kotak pertama saya menjelaskan mengenai definisi dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini sedikit sedikit pengetahuan dari kalian ya, buat kalian. Jadi di sini saya menjelaskan filsafat pendidikan menurut saya itu terdiri dari filsafat itu sendiri gitu ya. Definisi filsafat. Definisi filsafat menurut saya itu terdiri dari 2 suku kata, ada philo dan ada sophia. Philo itu dan sophia berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani. Philo artinya suka, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi ketika saya menggabungkan apa itu filsafat, maka filsafat itu adalah mencintai kebijaksanaan. Itu yang saya pahamin, ya. Nah, nanti kalian tergantung kalian pahamnya apa gitu dari materi tersebut. Kemudian setelah definisi saya kasih contoh. Apa sih contoh filsafat itu gitu? Contoh berfilsafat ya. Nah, kalau saya berikan di sini contoh dari berfilsafat itu adalah orang yang berfilsafat tentunya ya, manusia yang berfilsafat. Manusia yang berfilsafat adalah manusia yang bijaksana karena balik lagi ke definisi sini, mencintai kebijaksanaan gitu ya. Jadi manusia yang berfilsafat itu adalah manusia yang bijaksana. Artinya bijaksana adalah berpikir matang. Artinya apapun yang dilakukan atau keputusan yang dibuat itu berasal dari proses berpikir yang matang. Gitu ya. Ini penjelasan dari contoh berfilsafat. Kemudian kotak ketiga saya kasih kesimpulan. Jadi boleh nanti kalian kasih judul dari setiap kotak itu biar saya tahu oh ini sebenarnya ngomongin tentang apa gitu ya. Misalkan saya tutup dengan kesimpulan bahwa berarti dari definisi filsafat, contoh berfilsafat itu seperti apa? Kesimpulan yang saya dapatkan dari filsafat pendidikan adalah cara berpikir mendalam atau matang tadi atau bijaksana tadi mengenai pendidikan gitu ya. Nanti mau pola bentuknya seperti apa silakan. Yang penting ada kotak, ada isian dan ada juga tanda panah untuk saya tahu ada hubungannya satu kotak ini dengan 3 kotak di bawah gitu ya. Nah, apakah harus lewat pakai PPT atau pakai Canva? Itu terserah kalian, saya tidak mewajibkan itu. Misalkan saja adik-adik punya satu device nih ya, satu HP ya, ini HP ya. Jadi saya punya satu HP, saya taruh HP saya di depan untuk saya masuk ke Google Meet Ibu Vita ya dari awal sampai akhir. Nah, ketika saya minta kalian bikin resume, maka kalian bisa sediakan kertas atau misalkan sediakan buku catatan kalian untuk kalian tulis mind map kalian. Kalau saya kasih tips, misalkan kalian sediakan berapa kertas, misalkan bisa saja berapa tugas mind map
Ibu Vita gitu, dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7, mungkin ada 6 gitu kan. Maka saya sediakan 6 kertas HVS untuk saya tulis mind map saya. Kalian bisa pakai spidol, pulpen, tapi yang penting ketika nanti saya lihat itu jelas gitu. Tidak perlu bagus dan rapi, yang penting kelihatan itu mind map gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau saran saya seperti itu. Nah, setelah kalian sudah tulis gitu ya, manual tetap on cam kalian di situ biar saya tahu. Nah, setelah itu sudah selesai mind map kalian, maka kalian tinggal foto saja apa yang sudah kalian tulis. Kalau kalian pakai satu HP dari tadi, kalian bisa off cam dulu sebentar, terus kalian foto ya apa yang sudah kalian tulis ya. Kemudian kalian upload dan masukkan ke dalam sini gitu ya. Upload filenya dimasukkan dalam sini sehingga nanti saya akan memperlihatkan juga siapa yang sudah kumpul. Jadi kalau misalnya kalian sudah kumpul, kalian tinggal lihat, oh tugas saya sudah ada sama Ibu Vita karena sudah terkirim, begitu ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan contoh dari mind map yang saya minta sebagai resume tadi. Jadi kalian nggak usah terlalu perfect banget itu harus bagus, harus indah, berwarna-warni, nggak usah. Yang penting saya tahu ada kotak, ada tanda panah, ada isi informasi di situ biar saya bisa langsung periksa gitu ya. Karena adik-adik kalau misalnya saya minta kalian bikin resume dalam bentuk paragraf seperti biasa, misalkan ada kalian disuruh bikin tugas resume itu kan bikin rangkuman 1 halaman misalkan gitu ya, itu menyita waktu saya gitu untuk saya baca satu-satu. Nah, kalau kalian dengan menggunakan mind map begini, enak saya untuk bisa memahami pemahaman kalian tuh udah sampai mana sih gitu. Misalkan nanti ketika saya cek ya tugasnya siapa tadi, misalkan tugasnya ketua kelas gitu ya, saya lihat isinya, oh ternyata ada yang perlu saya perbaiki. Nanti akan saya coret. Misalkan di sini gitu ya. Nanti kalian tinggal periksa lagi apa yang sudah saya kasih gitu ya, komentarnya, feedbacknya, dan di situ nanti akan saya langsung tulis nilainya berapa gitu dari kalian. Seperti itu gitu. Jadi kalian belajar untuk bisa mengumpulkan materi atau pemahaman itu gitu ya di 20 menit tadi gitu. Karena waktunya terbatas, maka ya apa saja yang kalian pahamin baru-baru itu yang kalian tulis. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi saya sudah menjelaskan ya dari awal sampai akhir dan harapannya kalian sudah bisa memahami apa sih yang akan kita lakukan nanti di mulai pertemuan kedua ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalkan ya ada yang nggak paham ya, silakan ditonton dulu videonya. Kalau misalnya masih belum paham, kalian silakan tanyakan ke grup WhatsApp kita. Jadi jangan tanya ke saya lewat chat pribadi. Kenapa? Karena saya kadang bingung ini mata kuliah apa atau ini mahasiswanya yang mana. Karena kebanyakan dari chat pribadi itu adalah mahasiswa bimbingan saya gitu, yang saya bimbing secara intensif gitu. Kalau ini kan khusus mata kuliah, sehingga kalau kalian mau bertanya silakan di grup WhatsApp itu gitu ya. Siapa tahu pertanyaan kalian itu juga pertanyaan teman-teman kalian, sehingga saya tidak perlu mengulang lagi jawaban yang sebenarnya sama gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian ada izin atau sakit, tolong juga dituliskan chatnya atau informasinya di grup WhatsApp itu, biar saya tahu siapa yang sakit, siapa yang izin, yang tidak ada keterangan ketika saya panggil tidak ada namanya, tidak ada suaranya atau tidak ada respon, berarti saya kasih alpha gitu ya. Jadi kalian jangan ada yang menitip informasi, misalkan ketua kelas dapat titipan informasi dari temannya yang sakit gitu. Itu saya tidak minta seperti itu. Jadi orangnya saja yang langsung memberikan informasi ke saya bahwa orang tersebut lagi sakit gitu ya, atau orang tersebut lagi izin. Jadi nggak ada titip-titipan absen gitu ya. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan.
Kalau mungkin masih memproses informasi tadi, nggak apa-apa gitu ya, karena memang pertemuan satu bisa saja berbeda satu sama lain mata kuliah yang kalian sudah masukin, dan kalau dengan Ibu Vita semuanya harus detail gitu. Jadi biar pertemuan kedua kita langsung fokus materi, nggak ada yang bingung lagi terkait teknis perkuliahannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan lakukan presensi sekarang. Jadi kalian ketika saya panggil silakan untuk nyaut gitu ya. Kalau misalnya sudah saya panggil semua dari daftar nama ini, kalau ada yang belum terpanggil maka tolong bisa kasih tahu ke saya ya, untuk saya bisa cek lagi apakah terskip atau memang nama kalian belum terdaftar gitu ya. Oke, saya panggil mulai dari awal. Nurli Maftuha. Hadir Ibu. Oke. Imelda Selvina Ruka. Hadir Ibu. Ahmad Deo Pratama. Hadir Ibu. Oke, Deo ya. Sri Ulandari. Hadir Ibu. Mauren Kondak. Hadir Ibu. Siti Rizkasari. Medi Angkara. Hadir Ibu. Rizkasari mana tadi? Hadir Ibu. Ada suaramu? Halo? Coba. Halo, tidak Ibu. Hadir Ibu. Ya, tadi Siti Rizkasari. Medi Angkara. Hadir Ibu. Vias Putri Zazwina. Hadir Ibu. Mada Oktavia Sapu. Hadir Ibu. Nur Hikmah. Kamu di mana itu? Di jalan Ibu. Kenapa di jalan? Kenapa di jalan? Mau pulang ke kos Ibu. Kenapa pulang ke kos? Dari BTN-nya sepupu. Kenapa harus ke sana? Ya. Tadi ada urusan di BTN-nya sepupu, jadi baru pulang karena sepupu masih di kampus Ibu. Nah, kalau kayak begitu saya tidak anjurkan ya. Jadi lain kali nanti notifnya untuk pertemuan kedua boleh di-mute. Iya Ibu. Jadi nanti adik-adik, kalau misalkan ada urusan yang seperti itu, tolong bilang saya ada kuliah ya, sampai jam 9.10, hanya 100 menit aja. Nah, setelah itu terserah mau kemana kalian, terserah ya, tapi jangan sampai seperti itu, karena nanti kalau kalian jadi presenter terus kalian berada di tempat ribut, bagaimana caranya kita dengar informasinya gitu ya, Rikma. Iya Ibu. Oke, Mustalifah. Hadir Bu. Amersya Safira Tundeka. Hadir Ibu. Jasrin Timpa. Hadir Ibu. Asmirandayanis. Gusti Widi Pradana. Hadir Ibu. Oke. Siti Nurhalifa Widya Pratiwi. Hadir Ibu. Eirene Ponagadi. Hadir Ibu. Sherina. Hadir Ibu. Isra Inaya Lego. Hadir Ibu. Agista. Hadir Ibu. Nur Hafida. Hadir Ibu. Oke. Mutiara. Hadir Ibu. Tara.
Hadir Ibu. Miftahul Jannah. Nur Fadila. Hadir Ibu. Rifani Nabila. Hadir Ibu. Sudah selesai saya memanggil, ada yang belum terpanggil? Ini bisa kalian lihat ya, kalau sudah saya kasih hadir berarti sudah selesai presensinya. Ada yang belum terpanggil, ada yang belum ada namanya di daftar. Oke, berarti sudah selesai ya untuk presensi hari ini. Saya simpan dan kalian sudah tinggal melanjutkan aktivitas kalian ya setelah ini ngapain. Nah, berakhir sudah untuk pertemuan 1. Jadi adik-adik seperti itu dulu untuk materi hari ini. Semoga tetap semangat, jangan lupa untuk sarapan, jaga kesehatan kalian, karena kalau kalian gak sehat semuanya terbengkalai gitu ya. Jadi mohon nanti bisa sudah manage waktunya dengan baik, karena pertemuan 1 mungkin masih slow, karena masih pertemuan 1 masih kontrak kuliah dan lain sebagainya, tapi mulai dari pekan 2 kalian akan merasakan hektiknya, mulai 1 demi 1 gitu ya. Jadi tolong bisa diatur waktunya dengan baik. Begitu saja untuk hari ini adik-adik, terima kasih banyak sudah bergabung untuk